warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ngaji kali ini pure untuk menjawab pertanyaan Ibu Hajah Entik ini. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi melihat wanita yang paling banyak di neraka? Maka kali ini akan dijawab sesuai dengan penjelasan yang ada di kitab Ngukut Dulu Jaya. Ngaji itu laksana minum jamu. Jamu itu kalau diminum rasanya pahit, habis itu di badan rasanya seger. Kalau minum sirup plus es kebanyakan, ujungnya lama-lama pilek. Nah, maka ini akan disampaikan, kalau memang agak pahit ya ditelan saja, karena itu untuk obat. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini ada makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zauja li zaujati kal walidi lil walad. Ini belum masuk ke kertas itu, belum. Ini tambahan memperkuat apa yang nanti akan kita kaji. Inna zauja, sesungguhnya suami, li zaujati, untuk istri, itu kal walidi lil waladi, laksana ayah terhadap anaknya. Jadi suami itu laksana ayah, istri itu laksana anak. Oleh karenanya li'anna ta'atal waladi liwalidihi wa talaba ridhahu wajibun. Oleh karena itu taatnya anak, mencari ridhonya anak kepada orang tua, hukumnya wajib. Begitu juga istri, taat kepada suami, mencari ridho suami, hukumnya wajib. Ridhollah fi ridho zauji, ridhonya Allah di ridho suami. Bisa dipahami ibu-ibu? Halo? Belum? Ya, saya ulangi. Ini karena memang ya penting beneran. Kita punya anak wajib taat kepada orang tua. Kita punya anak wajib taat kepada orang tua. Wajib cari ridho orang tua. Nah, posisi istri di depan suami itu laksana anak di depan orang tua. Ya. Wow, pantas dari tadi kok wajah ibu itu kelihatan hitam. Cantiknya itu kurang. Maka posisi istri laksana anak, istri wajib taat dan cari ridho suami. Wajib itu. Contoh, ibu mau ke pasar pamit suami, ibu mau pulang ke rumah orang tua pamit suami. Ini wajib hukumnya. Ini hukum. Tapi ibu terus jangan jengkel, karena kalimatnya wala yajibu dzalika ala zauji. Sebaliknya, kalau suami tidak wajib minta izin kepada istri. Suami tidak wajib minta ridho kepada istri. Ilmu ini ibu nggak usah sampaikan kepada suami ibu gitu loh. Cukup ibu yang tahu, hanya saya share di YouTube.
supaya kita nggak jengkel dan nggak enek. Karena begini Bu, begini. Ini saya kalau ngomong bab ini pasti ibu-ibu itu marah. Pasti ibu-ibu marah. Gini loh. Maaf ya, maaf. Suami laki-laki itu aduh ngomongnya nggak enak ya Bu. Kok ibu udah paham? Oh iya. Ini saya senang yang begini. Ini berarti suaminya boleh ya? Boleh. Oh iya. Oh udah tua ini. Dulu waktu muda nggak boleh. Jadi umpama suami ngasih duit kepada orang tuanya. Salah Bu, saya nggak mau ngomong nikah lagi. Suami ini mau ngasih duit ke orang tua kandung, nggak izin istri nggak apa-apa. Suami mau ngasih mertua, nggak izin istri nggak apa-apa. Tapi kalau istri mau ngasih saudaranya, mau ngasih orang tuanya, mau ngasih mertuanya, wajib izin suami. Ini hukumnya begitu. Ibu nggak usah ngeyel, yo enak laki-laki yo, nggak begitu maksudnya. Ini ketentuan yang ditentukan oleh hukum Allah Subhanahu. Jadi ini ilmu cukup untuk ibu. Lah adapun hajat entik kok ngomong masalah mau nikah lagi, lah itu urusan ibu haji, bukan urusan saya. Ya, ini contoh ngasih duit. Karena rata-rata itu istri akan jengkel kalau suaminya ngasih duit ke orang tuanya. Betul apa tidak? Tiba-tiba suami ngasih duit ke orang tua, nggak ngomong sama istri, istrinya marah-marah, itu namanya belum ngaji. Yang penting istrinya dicukupi. Saya belum cukup Pak Ustadz. Ya kalau ngomong belum cukup sih iya. Tapi yang namanya cukup adalah kadar kebutuhan dalam sehari-hari. Cukup untuk masak, sandang, pangan, papan. Berarti itu namanya cukup. Bisa dipahami ibu-ibu ya. Wes kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa wanita paling banyak di neraka? Kenapa Rasulullah ketika itu melihat wanita yang paling banyak itu ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimah fawajadnahu yabki bukaan syadidan. Faqultu fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Malladhi abkaka qala sallallahu alaihi wasallam ya Ali lailata usriya bi ila samai ra'aitu misaan min ummati yu'adzibna fin nar fa bakaitu lamma ra'aitu min shiddati 'adzabihinna. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha yughli dimaghuha wasani ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu fi halqiha wasalisu ra'aitu imra'atan qad shadda rijlaha ila sadaiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad salatallahu 'alaiha al hayata wal maqarib warabi'u ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sadaiha wal khamisu ra'aitan imra'atan ra'suha ra'sul khinzir wa badaniha himarun wa 'alaiha alfu alfin minal azab wa sadisu ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha wal malaikatu yadribuna ra'saha bi maqami minan nar ay min nar ila akhirih. Ini kitabnya panjang banget. Sahabat Ali radhiyallahu anha karramallahu wajhah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menangis dengan terseduh-seduh
Kemudian ditanya oleh sahabat Ali, ada apa wahai ayahku, ada apa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, wahai Ali, bahwa aku ketika di Isra Mi'rajkan, aku melihat para wanita dari umatku disiksa di dalam neraka dengan berbagai macam siksa, sehingga aku menangis seperti ini. Ini kalau di kitabnya ya bahasanya panjang, Bu. Jadi Sayyidina Ali ketok pintu 1 kali nggak dibuka, nggak dijawab. Salam 2 kali, ketok pintu 2 kali nggak dibuka, nggak dijawab. Ketiga kali dijawab pelan-pelan karena Nabi masih nangis. Ketika buka pintu, ternyata Rasulullah sedang menangis. Sorbannya untuk mengusap air matanya, sorbannya penuh dengan air mata. Air matanya menetes di dagu, di jenggotnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah sebagai putri tercinta, Kanjeng Nabi punya putri 4, punya putra 3. Yang paling disayang adalah Sayyidatuna Fatimah. Karena dari Siti Fatimah muncul Hasan Husain, muncul para habaib, para alim ulama yang menyebarkan agama Islam. Siti Fatimah itu dan Sayyidina Ali bertanya, ya Rasul, ada apa kok engkau menangis sampai seperti ini? Apa yang menyebabkan engkau nangis? Lalu Nabi menjawab, aku itu ketika Isra Mi'raj Ali melihat banyak banget wanita yang masuk neraka, disiksa. Mudah-mudahan majelis taklim ibu-ibu muslimat Nurul Ikhwan ini enggak termasuk di dalamnya ini. Ini mudah-mudahan. Kita cek ya. Nanti kalau memang ada ya wes masuk aja gitu. Saya kan enggak itu. Kita cek aja, ngeceknya pakai ilmu. Karena bukan ustadz yang menentukan, tapi hadis Nabi. Pertama, Nabi menyampaikan ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha yughli dimaghuha. Aku itu melihat wanita digantung, memakai rambutnya, sedang otaknya mendidih. Jadi rambut ibu nanti diikat, tangannya kentawilan. Iya, kentawilan apa ya? Jadi tangannya begini, gelantungan, kakinya bergerak, dan memang di bawahnya itu lautan nanah dan darah itu yang mendidih. Tapi ketika kepalanya, rambutnya diikat, otaknya itu udah mendidih, maka wanita itu teriak kesakitan. Apa sebabnya? Di sini saya bahasa Indonesia kan, karena rambutnya terurai dan laki-laki lain melihatnya, dalam kurung tidak berhijab. Jadi judulnya suka pamer rambut, karena wanita itu rambutnya juga aurat. Wanita itu dilihat rambutnya aja, maaf, laki-laki sudah nafsu, Bu. Ini rambutnya bagus amat ya, kok panjang, agak ngandai. Kalau tahun 80-an, 90-an, wanita rata-rata rambutnya keriting. Tidak keriting aja dikeriting. Tapi kalau zaman kekinian, rambutnya di rebonding. Ini rebonding ya? Yang dilurusin itu namanya apa? Hah? Ya digituin lah. Habis itu diwarna-warna, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna hijau kayak pelangi persis itu. Habis itu rambutnya basah, habis asar naik motor Mio. Wah, ilaha illallah. Pamer ini rambutku lo wangi habis dicuci dan segala macamnya. Di sini ada nggak yang mantan begitu? Iya, zaman bahla 69 saya belum lahir. Ya. Enggak tahu, Bu. Ini cerita. Dulu tahun 69 sekolah PGA, perguruan agama. Dulu memang rata-rata enggak pakai jilbab.
Saya alhamdulillah masih ngalami, Bu. Tahun 90-an kan saya sudah sekolah SMP, MTS, Madrasah Sanawiyah, itu pun belum berjilbab. Belum berjilbab. Nah, bicara sejarah peradaban Islam di Indonesia, memang tahun 80-90 sebelum tahun 2000 itu yang namanya jilbab belum begitu marak. Maka kalimat yang kita sampaikan adalah setelah kita mengerti hukum, setelah memang tahu dan membudaya, kok orang itu tetap tidak mau menutupi, itu yang kena sanksi. Karena memang patut diakui, dulu tahun 80-90, kalau ibu 60-70, itu jilbab itu belum diwajibkan. Jadi masih biasa saja. Tapi sekarang ibu sudah tahu, ibu punya anak-anak wanita, setelah tahu hukum, tolong diarahkan kemana-mana harus menutup aurat. Karena kalau tidak menutup aurat, kena sanksi, kena dosa. Bisa dipahami ya? Karena sekarang kalau menutup jilbab itu sudah ngetren. Apalagi kalau jilbab yang anak-anak kekinian itu, Bu, yang digelubet-gelubet kayak apa itulah, ya dimodifikasi. Kalau mak-mak, ibu-ibu begini kan yang penting pakai, masuk, ketutup, berangkat, di dalam tas yang penting sudah ada fresh care, udah cukup lah ya. Udah minyak wangi udah nggak kepake. Karena kalau di NU ada fatayat, ada muslimat. Kalau fatayat dalam tas isinya itu minyak wangi, Bu. Ya, aromanya wangi. Tapi kalau muslimat, ibu-ibu, itu ada balsam, afidson, fresh care gitu. Udahlah, bodrek gitu, semuanya. Tahu kan mama saya muslimat. Ibu saya muslimat, ketua muslimat kecamatan. Dalamnya itu. Dan kalau udah pulang ngaji, dalamnya itu lontong. Tas-tasnya itu. Masuk tas, makanya kan ibu-ibu muslimat tasnya gede-gede. Karena pulangnya lontong, risol, apa masuk semuanya. Rapopo, boleh. Oh iya, kok ibu tahu sosialita? Ketua sosialitanya di penjara narkoba itu istrinya. Siapa itu? Namanya Nia Ramadhani. Nah, yang pertama satu itu. Maka kalau ngomong bahasa Arabnya, wa amal, mana ini kalimatnya? Wa amal mu'allaqah sya'riha yughli dimahuha. Jadi yang memang posisinya rambutnya digantung kemudian otaknya mendidih, la tuhdi sya'roha minar rijal al-ajanib, yang tidak mau menutupi rambutnya ketika ada laki-laki yang menatapnya atau memandanginya.